Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lia Nuraini dari Pendidikan Geografi kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan unsur-unsur cuaca dan iklim dan alat-alat meteorologi dan klimatologi. 1. Radiasi sinar matahari merupakan pancaran energi dari proses fusi atau penggabungan inti atom hidrogen dalam matahari menjadi atom hidrogen. Proses tersebut menghasilkan energi yang berpancar gelombang panjang yang diteruskan ke atmosfer bumi hingga ke permukaan, sehingga menyebabkan energi panas matahari. Kedua, lamanya penyinaran matahari diukur dalam periode 1 hari. Manfaat dari penyinaran matahari yang pertama adalah salah satu parameter yang penting dari iklim suatu tempat. Kedua, durasi sinar matahari dapat diturunkan fluksi total dari radiasi matahari yang jatuh pada permukaan horizontal dari suatu lokasi. 3. Suhu udara. Nilai derajat kepanasan dari udara pada suatu batasan ruang atau wilayah. Satuan suhu umumnya dinyatakan dalam derajat Celcius atau Kelvin. Suhu udara terjadi karena adanya aliran energi kalor dari radiasi matahari melalui gelombang panjang ke molekul-molekul udara di atmosfer dan molekul benda lainnya di permukaan bumi. Pemanasan udara dapat melalui dua proses, yaitu pemanasan secara langsung dan tidak langsung. Beban udara. Keadaan yang menunjukkan jumlah uap air yang terkandung dalam udara jenuh pada tekanan uap jenuh. Ada dua macam kelembaban, yaitu kelembaban absolut dan kelembaban relatif. Jika udara telah jenuh, artinya jumlah uap air dalam udara pada suhu tertentu telah mencapai batas maksimum atau kelembaban nisbinya. Maka udara tidak mampu lagi mempertahankan air dalam bentuk uap. Uap pun mulai mengembun atau melakukan kondensasi menjadi bintik-bintik air yang halus melayang di udara, dan itulah yang disebut dengan awan atau embun. Jika butir-butir itu bertambah besar sehingga tidak dapat melayang lagi, maka akan terjadilah hujan. 5. Tekanan udara. Terjadi karena molekul-molekul udara pada suatu kolom mengalami gaya berat akibat adanya gaya tarik bumi. Perubahan tekanan udara karena adanya perbedaan suhu pada suatu kolom udara yang menyebabkan pemuaian udara, sehingga tekanan udaranya pun berbeda. Tekanan udara dibedakan menjadi sebaran vertikal dan sebaran horizontal. Sebaran vertikal bahwa semakin tinggi dari permukaan bumi, tekanan udara semakin rendah. Sebaran horizontal yaitu garis isobar, garis yang menghubungkan antara tempat-tempat dengan tekanan udara yang sama pada waktu yang sama. 6. Penguapan atau evaporasi. Peristiwa berubahnya air menjadi uap dipengaruhi oleh penyinaran matahari, suhu, tekanan, dan keadaan angin. Penguapan dapat diukur dengan evaporimeter dalam satuan milimeter. 7. Penutupan awan. Awan terbentuk karena proses penguapan di permukaan bumi. Awan tidak selalu terbentuk di setiap daerah yang terjadi penguapan yang besar. Hal ini karena adanya pengaruh angin dan arus subsidensi di daerah itu. Menurut tingginya dibagi menjadi 3, yaitu awan tinggi, awan menengah, dan awan rendah. 8. Kecepatan arah angin. Pergerakan massa udara karena terjadinya perbedaan tekanan udara pada tempat yang berbeda. Angin bergerak dari daerah bertekanan udara yang maksimum ke daerah yang bertekanan udara minimum. Di belahan bumi utara, angin dibelokkan ke kanan, dan di belahan bumi selatan, angin dibelokkan ke kiri. Penyimpangan ini disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya atau rotasi, yang disebut dengan gaya Caridis, dan dapat dibagi menjadi 3, yaitu angin skala lokal, angin skala regional, dan angin skala global. 9. Presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air hujan dari atmosfer ke permukaan bumi dan juga laut dalam bentuk yang berbeda-beda. Jenis presipitasi yang pertama yaitu hujan. Hujan adalah segala cairan yang turun dari awan di langit. Hujan digambarkan sebagai tetesan air. Tetesannya kurang dari setengah milimeter. Terjadi hampir setiap kali ada hujan, mencair sebelum mencapai permukaan bumi. Presipitasi dalam bentuk serpihan air es yang jatuh dari awan biasanya terlihat bersama dengan awan sirus yang tinggi, tipis, dan lemah. Salju kadang-kadang dapat turun ketika suhu atmosfer di atas titik beku, tetapi semakin besar terjadi di udara di bawah titik beku. Klasifikasi bentuk presipitasi.
Yang pertama, hujan, suatu air yang jatuh dengan bentuk tetesan yang dikondensasikan dari uap air di atmosfer. Kedua, hujan gerimis, hujan dengan tetesan yang sangat kecil. Ketiga, salju, kristal kecil yang terjadi oleh air yang membeku dari uap air di udara bila suhu saat kondensasi kurang dari 0 derajat Celcius. Keempat, hujan batu es, gumpalan es yang kecil kebulat-bulatan yang turun saat hujan badai. Kelima, sled, campuran hujan dan salju disebut juga glaze. Termometer bola basah dan kering. Satuannya derajat Celcius. Cara kerja, jika suhu naik, air raksa dalam bola akan mengembang dan naik melalui kolom tabung termometer yang berskala. Jika suhu turun, air raksa dalam tabung akan turun. Ujung permukaan atas air raksa adalah suhu udara pada saat pembacaan. Alat ini ditempatkan pada ruangan atau tempat yang tidak terkena panas sinar matahari langsung. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu. Anemometer. Fungsi alat ini ialah mengukur kecepatan angin. Satuannya yaitu mil per jam. Penempatan alat ini ditempatkan di lahan yang terbuka dan tingginya harus melebihi benda-benda yang ada di sekelilingnya. Cara kerja dari alat ini yaitu setiap mangkok pada anemometer menghadap pada arah melingkar yang sama, sehingga saat tertiup angin mereka akan berputar pada arah yang tetap. Salah satu mangkok dari anemometer diberi tanda atau ciri tertentu untuk memudahkan hitungan putarannya. Barometer aneroid. Alat ini berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Cara kerja alat ini, yang pertama, strip pada kedua sisi lempeng logam aneroid dihubungkan ke aliran listrik, sebab jenis ini memiliki bentuk berupa cakram tipis dari logam. Selanjutnya, pembacaan tekanan udara terjadi apabila variasi jarak antara dua strip pada lempengan logam. Dan apabila terjadi kenaikan maupun penurunan tekanan udara, maka lempengan logam akan ikut memuai atau menyusut.